Jadwal pompa untuk working mom. Seperti yang kita tahu, kalau working mom itu pasti kita nggak punya waktu yang fleksibel. Beda mungkin sama kalau misal kita nggak kerja ya mom. Tapi tetap aja, ketika kita working mom, ketika kita kerja di luar, justru di saat itu tidak ada stimulasi langsung dari mulut si baby. Jadi stimulasi demand kita itu bergantung banget sama pompa atau marmet. Terlebih lagi untuk mami-mami yang full apping, jadwal ini akan sangat berpengaruh sekali terhadap kuantitas ASI kalian. So di sini aku akan sharing gimana sih caranya supaya kita working mom tetap bisa pompa dan tidak mengganggu jam kerja sama sekali. Yang pertama, ini juga jadwal aku lakukan dahulu ketika aku sambil kerja sambil nyusuin Marvel. Jadi yang pertama, sebelum berangkat ke kantor, itu udah pasti kita bisa ya, sebelum kita berangkat ke kantor kita bisa ambil waktu dulu, mungkin sekitar dari jam 6 sampai jam 7. Lalu yang kedua, tepat begitu sampai di kantor. Jadi usahakan kalian berangkat di kantor ini lebih awal supaya ketika kalian sampai di kantor itu juga nggak mepet jam kerjanya, jadi kalian bisa pompa terlebih dahulu. Yang ketiga adalah pada saat jam istirahat, sekitar jam 12 sampai jam 1 siang. Lalu saat jam pulang kantor jam 5 sore. Jadi pulang kantor jangan terburu-buru kalian pulang rumah dulu, tapi pompa dulu. Saat setelah pulang kantor pompa dulu. Yang berikutnya adalah begitu sampai di rumah, kalian pompa lagi. Jadi biasanya kita begitu sampai di rumah, kita udah kangen banget nih sama si kecil. Kita jadi pingin buru-buru ketemu si kecil, terus kita main-main dulu. Akhirnya apa? Jam pompanya ini jadi kacau nanti. Jadi begitu sampai rumah, luangkan waktu dulu untuk pompa, baru kalian bermain-main sama si kecil. Yang berikutnya, ini untuk working mom yang kalian ada DBF, jadi kalian bisa DBF, kalian bisa nenenin. Terus kalian tambahin lagi 3 kali jam pompa, 2-3 kali jam pompa. Itu cukup banget ya mam. Jadi kalau semisal kalian working mom dan kalian masih DBF, itu akan aman karena apa? Karena kalian masih ada rangsangan alami dari mulut baby. Seperti yang kita tahu, mulut baby itu di situ ada enzim ya mam ya, enzim yang bisa merangsang terus demandnya si ASI ini. Jadi akan terus ada permintaan dari mulut si baby. Jadi itu akan sangat aman. Yang jadi pertanyaan adalah gimana kalau semisal working mom ini adalah full apping. Jadi dia hanya bergantung pada alat pompanya. Nah, untuk mama full apping itu sama persis sekali, yaitu 5 kali seperti tadi dan sisanya kalian lakukan di rumah. Terus setelah itu ingat ya mam ya, pompa itu bukan seberapa lama kita pompa, tapi seberapa sering. Jadi di sini pompa kalian tidak perlu sampai lama-lama, tidak perlu sampai 1 jam, 2 jam, tidak perlu. Cukup lakukan 15 menit per kali pompa, tapi lakukan sesering mungkin. Kalau semisal mama apping tadi aku sebutkan bisa minimal 10 kali. Kalau kalian bisa 12 kali, lakukan 12 kali. Kalau kalian bisa 15 kali, lakukan 15 kali. Karena ini cuma memakan 15 menit waktu. 15 menit waktu itu cepat sekali mam. Jadi ini sangat-sangat tidak mengganggu waktu kalian sama sekali. Lalu aku mau kasih gambaran gini ya mam ya. Kenapa aku bilang lebih baik kalian pompa tiap 15 menit selama 12 kali daripada kalian pompa 1 jam tapi selama 4 kali. Kalau kalian pompa 15 menit dan sehari kalian lakukan 12 kali, itu berarti kalian memakan waktu 180 menit. Jadi itu setara dengan 3 jam. Tapi kalau kalian melakukan pompa sehari 1 jam, tapi kalian lakukan 4 kali, itu kalian makan waktu 4 jam. Jadi sebetulnya yang kalian lakukan 15 menit kali pompa, 15 menit per kali pompa selama 12 kali, itu kalian punya waktu yang lebih hemat. So, lakukan itu sesering mungkin. Lalu di sini aku juga merangkum banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari mami-mami working mom. Yang pertama, banyak cowok di ruangan kantor, banyak cowok di lingkungan kerja kalian. Sekarang ini sudah ada apron menyusui mam. Kalian bisa pakai apron menyusui, carilah yang bentuknya itu melingkar, jadi yang menutupi seluruh tubuh kalian. Dan kalian bisa tetap pumping dengan ditutupi oleh apron tersebut. Kalau semisal nih ya, kalian merasa nggak nyaman, itu cuma masalah kebiasaan. Toh cowok itu kalian pakai apron tidak terlihat apapun di dalam diri kalian ini gitu. Mereka mungkin cuma bertanya-tanya apa sih, tapi ya nanti lama-lama mereka pun juga akan terbiasa melihat hal itu seperti itu. Jadi pakailah apron menyusui. Yang kedua, nggak bisa teratur jam pompa. Jadi gini, jam pompa itu jangan dibuat sekenanya. Kalau semisal aku ada waktu kosong di kantor, baru aku pompa. Kalau semisal aku tiba-tiba ada waktu istirahat lebih, aku bisa pompa. No, tapi jadwalkan. Dan biasakan buatlah
buat jadwal kalian. Jadi semisal gini, hari ini aku mau ngapain aja ya, itu sudah kalian jadwal. Jadi kalian bangun tidur, kalian mau berangkat kantor, kalian sudah tahu, oh hari ini tuh jadwalku seperti ini. Semisal kalian punya deadline pun, kalian sudah tahu, deadline ini aku harus kerjakan dari jam sekian sampai jam sekian. Nanti setelah jam sekian aku harus mengerjakan yang lainnya lagi. Supaya apa? Kalian bisa selipkan jadwal-jadwal pompa itu. Dan terlebih lagi, jadwal pompa yang aku berikan ke kalian tadi itu sama sekali sebetulnya nggak ada yang mengganggu jam kerja kalian. Tidak ada yang mengganggu di tengah-tengah jam kantor kalian harus pompa. Jadi betul-betul free. Ini hanya jikalau kalian mau menambahkan, semisal kalian bisa mengefisienkan waktu dengan jadwal kalian bisa menambahkan jam pompa kalian di tengah-tengah waktu kerja kalian. Yang ketiga, kerjaan lagi nanggung, nggak enak sama teman kerja atau bosnya. Makanya gini Mam, kita harus kasih pengertian seberapa sih, maksudnya aku tahu mereka pasti bisa toleransi kalian, tapi harus kasih pengertian. Kalian kasih tahu sama mereka, saya ini ada anak di rumah yang harus saya penuhi tanggung jawabnya, yang saya harus penuhi asinya gitu. Karena di saat seperti ini, kalian itu tidak hanya bertanggung jawab sama bos kalian, tapi kalian itu bertanggung jawabnya juga sama bos di atas segala bos, yaitu Tuhan kalian. Ketika kalian bertanggung jawab untuk menyusui si kecil, kalian bertanggung jawab sama Tuhan juga, seperti itu. Jadi usahakan kalian ngomong sama teman, dan ingat, jangan bilang nanggung nyelesain kerjaan, karena pompa ini cuma makan 15 menit waktu loh, tidak lama sama sekali, cukup 15 menit nggak sampai berjam-jam, dan itu sangat sebentar. Terus sekarang juga ada hands free bra, dimana kalian sudah bisa pasang. Jadi gini Mam, kalau kalian pakai hands free bra ya Mam ya, ketika misalnya kalian tahu, oh ini rapatnya bakal lama nih, kalian bisa pasang dulu gitu loh. Nanti tinggal kalian dari kabelnya itu kalian tinggal tancepin aja, atau kalian tinggal nyalain mesinnya, itu sudah jalan sendiri. Jadi bukan pada saat ini kalian baru pasang-pasang, ya jelas aja itu akan sangat mengganggu. Tapi kalau kalian sebelum perang, kalian sudah perlengkapin dulu tubuh kalian. Nah, itu akan sangat-sangat membantu untuk mengefisienkan waktu pompa kalian. Terus berikutnya, tidak ada ruangan khusus. Jadi banyak sekali mami-mami yang curhat tidak ada banyak ruangan khusus di kantornya untuk ibu yang mau pompa. Ini kalian tetap seperti tadi yang ke awal aku bilang, kalian bisa pakai apron. Jadi kalau kita pakai apron menyusui Mam, itu tertutup semua segini ya, tertutup. Jadi kalian tuh misal pun kalian mau sambil kerja, kalian mau sambil apapun, itu nggak akan kelihatan sama sekali. Jadi gunakan apron. Lalu pumping cuma boleh di jam istirahat. Nah, ingat tadi aku buatin kalian 5 jadwal. Nah, itu tidak ada yang mengganggu sama sekali jam kerja kalian. Jadi semua dilakukan di luar jam kerja kalian. Nyinyiran orang dikit-dikit pumping. Terus kalau semisal kalian dinyinyirin, berarti solusinya kita nggak perlu pompa. Terus akhirnya ujung-ujungnya anak dijadikan korban. Nah, lebih baik kita milih dengerin orang nyinyir. Jadi anak kita udah nggak asing, nggak apa-apa. Emang ketika kita dengerin orang-orang itu nyinyir, anak kita bisa lebih sehat, iya kan? Sekarang gini sih, kamu nggak dinyinyirin di sana, kamu akan dinyinyirin di sini. Kamu nggak akan dinyinyirin di sini, kamu akan dinyinyirin di sini. Akan banyak orang, kalau orang tuh sudah sifatnya itu tukang nyinyir ya Mam ya. Mau hal sebagus apapun, orang akan tetap nyinyirin gitu loh. Jadi yang terpenting gini, kamu lihat fokus kamu adalah anak kamu. Orang yang nyinyirin kamu itu, mereka nggak ngurusin anak kamu tuh kebutuhannya kayak gimana gitu. Jadi fokus sama tujuan kamu, fokus sama anak kamu. Abaikan semua nyinyiran-nyinyiran itu, karena memang kita ibu-ibu itu kita harus punya telinga yang lebih tebal untuk menghadapi nyinyiran-nyinyiran setiap orang, karena nyinyiran itu nggak membangun sekali. Daripada kamu mengorbankan anak kamu demi dengerin nyinyiran, mending ini aja nyinyiran yang dibuang. Lalu pas jam pumping tiba-tiba ada meeting. Nah ini gimana kalau meeting? Memang mungkin kalau tiba-tiba ini kan jadwal yang di luar schedule kamu, mungkin kamu sudah bikin jadwalnya di sini, tapi tiba-tiba ada urgenan, bos harus ngajak kamu meeting dadakan. Nah terus gimana? Jadi pertama gini, apakah setiap hari ada meeting dadakan? Pasti tidak. Dan kalaupun meeting itu memang nggak bisa sebentar ya Mam. Kadang ada yang meeting itu sampai 1 jam, 2 jam. Nah otomatis kalian nggak bisa pompa. Tapi kalian bisa gantikan di jadwal berikutnya, kalian pompa 2 kali lipat. Jadi semisal gini, seharusnya kita ada waktu kosong nih, tapi sebetulnya gini ya, aku tadi buatin jadwal itu semua di luar jam pompa kalian, semua di luar jam kerja kalian, semua di luar jam kerja. Jikalau ini tiba-tiba kalian ada waktu meeting, jadwal kalian itu seharusnya kalian mau pompa. Jadi bisa gini, nanti di jam berikutnya itu kalian bisa pompa 2 kali lipat. Yang seharusnya sekali itu cuma 15 menit, kalian bisa pompa jadi 30 menit, seperti itu. Lalu sudah punya jadwal, tapi kerjaannya itu nggak bisa ditinggal. Dan kerjaan saya mobile. Nah, kalau semisal kalian yang kerjaannya di mobile, banyak di jalan, kalian bisa gunakan hands free bra. Itu sangat-sangat membantu sekali. Harganya juga di bawah 500.000, jadi ekonomis ya, masih bisa terjangkau.
Lalu kalau semisal kalian itu mobilnya kalian naik mobil, kalian bisa selama perjalanan kalian sambil pompa. Kita kan tahu nih, misal kita mobilnya kita mau ke arah ke sana, berapa menit selama itu manfaatkan untuk kalian pompa. Selama kalian PP itu kalian sudah bisa pompa dapat 2 kali. Lalu berikutnya, kalau semisal kalian naik kendaraan umum, kalian bisa gunakan apron menyusui dan bawalah cooler bag kalian. Karena itu juga akan sangat membantu. Jadi setelah kalian selesai pompa, kalian bisa masukkan alat kalian itu ke dalam cooler bag. Lalu kalau semisal kalian menggunakan motor, kalian tetap bisa pakai handsfree bra. Jadi handsfree bra itu kita betul-betul nggak perlu megang sama sekali, Mam ya. Itu sudah nyangkut di BH kalian dan itu kalian nggak perlu megang. Nanti dia mesinnya jalan sendiri. Jadi nggak ada masalah. Aku kasih gambaran itu seperti ini. Kalau semisal kita tiba-tiba sakit perut, melilit banget. Nah, di tengah-tengah kalian perjalanan, kalian pasti akan cari WC. Bener kan? Nah, umpamakan seperti pompa itu suatu kebutuhan yang perut kalian tuh udah melilit, itu suatu keharusan harus dikeluarkan seperti itu. Jadi dimanapun kapanpun kalian akan selalu menyediakan waktu untuk pompa tersebut. Lalu gimana kalau semisal kerjaanku tuh teller bank, Mam, aku front office, aku nggak punya waktu untuk pompa di jam-jam seperti itu. Ingat, 5 jam yang tadi aku buatkan itu sama sekali tidak ada yang mengganggu jam kerja sama sekali. Lalu kulkas kantor kecil. Nah, kalau misal kulkas kantor kecil itu bukan berarti alasan kita jadi nggak pompa. Kita bisa pakai cooler bag. Jadi kita bawa dari rumah, kita bawa ice gel, kita isi di situ. Setiap hasil pompa kita setelah suhu ruang baru kalian masukkan ke cooler bag. Cooler bag itu bisa tahan sampai 1 harian, Mam. Jadi aku kalaupun pergi keluar kota dan aku harus pumping, aku juga akan bawa cooler bag. Jadi aku bawa itu bisa tahan sampai 1 hari. Es batunya kasih double. Setiap kalian beli cooler bag itu kalian sudah dapat ice gel 2. Jadi itu bisa bertahan sampai sehari. Lalu yang berikutnya adalah kalau aku naskes atau farmasi. Nah, ini banyak sekali ya mami-mami itu yang curhat ke aku kalau dia tuh naskes, dia nggak punya jadwal pumping yang harus 2 jam sekali seperti itu. Jadi gini, naskes itu kebanyakan kalian memang kerjanya nggak 8 jam full, tapi kalian tuh kerja 5 jam tanpa istirahat. Bener nggak ya? Kalau ini banyak sekali, aku sudah simpulkan dari beberapa kali naskes yang share ke aku. Jadi mereka tuh punya jam kerja tuh 5 jam tapi nonstop, tidak ada istirahatnya sama sekali. Karena apa? Karena apalagi kalau kalian peracik obat, kalian ada yang perawat, itu kalian harus ngelayanin terus kan. Jadi 5 jam kalian tidak punya waktu istirahat sama sekali. Nah, jadi dan 5 jam kalian ini juga kadang bisa-bisa besok masuknya pagi, terus hari ini misal besok lusanya kalian masuknya baru sore. Jadi tetap gunakan 5 jadwal yang tadi aku share ke kalian. Jadi bisa dari sebelum berangkat, setelah sampai, tidak ada jam istirahat ya selama 5 jam. Jadi jam istirahatnya bisa di skip. Lakukan saat pulang dan lakukan saat di rumah. Lalu sisanya bisa kalian kejar di rumah. Karena apa? Karena jam kerja kalian itu tidak sebanyak jam kerja orang-orang kantor. Walaupun jam kerja kalian selama 5 jam itu diberondong, tidak ada jam istirahatnya sama sekali seperti itu. Jadi sebetulnya kalian tetap punya banyak waktu luang di luar jam kerja kalian. Lalu yang berikutnya, kerjaan numpuk bikin lupa pumping. Nah, ini gini, kenapa sih kok bisa kita jadi lupa pumping? Karena pumping itu tidak ada di prioritas utama kalian. Seperti itu. Bayangkan kerjaan itu numpuk tapi kalian tuh masih dapat. Tapi misalnya gini nih, kalian lagi ngerjain numpuk, terus tiba-tiba kalian tuh dapat chat. Misal kayak suami kalian tiba-tiba ngasih, ini aku kasih hadiah sayang, kamu liburan ke tempat dimana kamu pengen. Kalian tuh biarpun nanti kalian sambil kerjain ya bisa berhari-hari, itu kalian bisa kebawa-bawa, bisa keinget-inget terus itu. Aku mau liburan ke sini, aduh nanti aku siapin apa ya, ininya apa-apa ya. Karena apa? Karena itu ada terus di pikiran kalian gitu loh. Jadi pompa ini jangan dibuat kayak seolah-olah ya kalau aku ada waktu kosong aku pompa, gini aku pompa, bukan. Tapi jadikan pompa itu sebagai prioritas utama kalian. Karena apa? Yang diingat itu bukan pompanya emang, tapi anak kalian gitu loh. Ya memang sekarang itu exit plan banyak sufor dijual. Kalau misal kalian memang memilih untuk kalian membeli sufor, silakan. Ya sudah, berarti kalian tidak perlu pompa. Jadi kalian tidak perlu bingung-bingungin, kalian tidak perlu sharing, aku pingin ASI. Jangan bilang cuma pingin. Cari tahu dulu tujuan kalian. Kenapa sih aku pingin kasih ASI ke anak aku? Seperti itu. Ketika kalian tahu tujuan kalian itu apa, kalian itu selama perjalanan, kalian itu bisa memegang, kalian tuh bisa tahu, oh fokus aku tuh di sini loh, tujuanku tuh di sini loh. Jadi ketika kalian tahu tujuan kalian apa, ketika kalian punya goal tujuan kalian tuh apa, jalan apapun, rintangan apapun itu pasti akan kalian lalui. Ketika kalian pengen sesuatu hal, apapun akan pasti kalian jabarkan untuk kalian bisa mendapatkan suatu hal ini. Nah, jadikan pumping, jadikan ASI ini suatu keinginan kalian yang utama. Supaya apa? Supaya kalian tuh bisa terus ingat terus di dalam diri kalian. Lalu yang berikutnya juga apa? Jadi intinya gini ya, Mam ya. Kita
memutuskan untuk bekerja sebagai working mom itu adalah pilihan kita sendiri. Benar kan aku bilang? Nah, tapi sekarang jadi pertanyaan gini, loh mam, emang kalau aku nggak bekerja terus anak aku siapa yang mau rawat? Sebetulnya banyak pilihan, di rumah pun kalian bisa kerja. Tapi intinya kalian mau atau tidak. Selalu ada pilihan mam. Kalian kalau nggak melakukan A itu pasti ada pilihan lain. Pasti juga ada alasan seperti itu. Jadi jangan menjadikan pilihan kalian ini, keputusan kalian ini suatu alasan gitu loh. Jangan ini terus yang akhirnya jadiin alasan kayak aku nggak bisa pompa soalnya gini, aku soalnya gini. Karena sekali kalian memberi ini lengah satu kali, memberi lengah ini dua kali, akan jadi lengah yang berikutnya gitu loh. Jadi tetap kalian tuh harus mikir gini, aku benar memutuskan aku untuk jadi ibu pekerja, tapi aku juga memutuskan waktu aku hamil aku melahirkan anakku loh. Bener kan? Kalian hamil itu juga keputusan kalian. Kalian mau punya anak itu juga keputusan kalian. Jadi bukan karena kalian bekerja terus ini keputusan yang ini jadi diabaikan. Apalagi yang lucunya tuh begini, kita bekerja itu bukan dalam hitungan 1-2 hari, tapi kita bekerja tuh mungkin ada yang sudah bertahun-tahun kita sudah bekerja. Jadi sebetulnya kita sudah tahu pasti jadwal kita bekerja, jam kita bekerja itu seperti apa, orang kerja itu seperti apa, namanya orang kerja tuh kayak gimana, itu kita sudah tahu pasti gambarannya seperti apa. So kalian hanya tinggal menyelipkan 15 menit waktu kalian selama 5 kali di tengah-tengah jam kerja kalian, ini sebenarnya di luar jam kerja kalian, itu sangat-sangat sedikit sekali mam. Jadi ini tidak akan merubah apapun, karena kesalahan kita tuh apa? Kesalahan kita adalah selalu menyalahkan keadaan, padahal semua itu, keadaan itu bisa kita kontrol. Jadi belajar untuk mengontrol keadaan kita, bukan kita yang dikontrol oleh keadaan. Lalu yang terakhir adalah ini masalah prioritas. Coba kalian bertanya sama diri kalian sendiri, kalau memang anak kalian menjadi prioritas nomor 1 kalian, apapun akan kalian jabarkan untuk anak kalian. Itu pun juga yang aku lakukan sebagai aku ibu bekerja, aku juga punya anak, aku juga menyusui Marvel. Ketika Marvel menjadi prioritas utamaku, maka aku akan melakukan apapun untuk prioritasnya Marvel, kebutuhan Marvel yang nomor 1. Dan pumping itu sangat-sangat tidak memakan banyak waktuku. Kalau aku total kayak tadi aku bilang ya, 15 menit kali 12 kali itu cuma 3 jam. Pumping 12 kali untuk Marvel itu hanya memakan 3 jam waktuku. Sedangkan berapa lama waktu yang kita bisa pakai untuk habiskan kita IG-an, berapa lama yang waktu bisa kita pakai untuk kita habiskan bergosip sama teman-teman di kantor. Kenapa tidak kita pakai, kita gunakan untuk waktu pumping kita untuk anak kita. Nah, jadi mami-mami, set prioritas kalian mulai jabarkan prioritas kalian, jabarkan jadwal kalian, buat jadwal itu setiap hari mam. Ini akan sangat-sangat membantu kalian untuk mengontrol dan mengefisienkan waktu kalian. Itu saran dari aku, semoga bisa membantu mami-mami sebagai working mom. Semangat bekerja!